Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dafa Akmalul Aziz, NIM 2022 101203110028 pada jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UTS saya yang bertema Teknologi dan Metalurgi Pengelasan. Latar belakang. Metalurgi pengelasan adalah studi yang tentang perubahan yang terjadi pada logam selama proses pengelasan yang merupakan proses sebuah menyambung dua atau lebih bahan material, terutama dengan material logam, dengan menggunakan panas dan atau tekanan untuk membentuk sambungan yang kuat dan permanen. Dalam metalurgi pengelasan kita juga harus memahami perubahan yang terjadi pada logam selama proses pengelasan, termasuk perubahan struktur mikro, sifat mekanik, dan kimia. Proses pengelasan juga menghasilkan panas tinggi yang dapat menyebabkan perubahan mikrostruktur logam. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menimbulkan distorsi bentuk dan tegangan sisa, atau bahkan pembentukan struktur tergetas yang rentan patah. Melalui pemahaman metalurgi, seorang insinyur atau teknisi dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti pra-pemanasan, pengaturan kecepatan pendinginan, dan perlakuan panas pasca pengelasan untuk menjaga kestabilan struktur logam. Selain meningkatkan keamanan dan keandalan, pemahaman metalurgi juga berkontribusi terhadap efisiensi produksi. Dengan mengoptimalkan teknik pengelasan berdasarkan sifat material, perusahaan dapat menghemat waktu, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan produktivitas. Dalam dunia yang terus berkembang, teknologi pengelasan baru seperti laser welding atau friction stir welding juga merupakan wawasan metalurgi tingkat lanjut agar dapat diterapkan secara efektif. Material pertama adalah baja karbon, yaitu retak hidrogen, hydrogen cracking or cold cracking. Penyebab adalah hidrogen yang terlarut selama pengelasan dapat menyebabkan retakan pada zona khas atau logam las sangat saat suhu turun. Tantangan yang dapat terjadi adalah terjadi setelah pengelasan, delayed cracking, sering di hash karena zona ini mengalami tegangan sisa dan memiliki mikrostruktur keras dan getas, atau yang bisa disebut dengan martensit. Dan kedua adalah hash. Penyebabnya adalah pendinginan cepat setelah pengelasan membentuk martensit di hash, khususnya pada baja karbon tinggi atau baja paduan rendah. Tantangan yang dapat terjadi adalah martensit bersifat keras tetapi rapuh atau rawan retak. Solusi adalah preheat untuk memperlambat pendinginan. Dan yang kedua adalah filler low hydrogen. Yang ketiga adalah post-weld heat treatment bila diperlukan. Material kedua adalah stainless steel. Korosi interregular penyebabnya adalah presipitasi kromium karbida di atas butir saat stainless steel dipanaskan 450-850 derajat Celcius. Tantangan yang dapat terjadi adalah membuat batas butir kehilangan sifat pasivasi, yaitu mudah mengalami korosi. Yang kedua adalah cracking akibat solidifikasi. Penyebab terjadi adalah saat logam las membeku, segregasi unsur memperlambat batas butir atau retak membentuk di tengah bit. Tantangan dapat terjadi adalah tergantung komposisi kimia, geometri sambungan, dan teknik pengelasan. Yang ketiga adalah sensitivasi. Pemanasan dalam kisaran 450-850 derajat Celcius menyebabkan kromium bereaksi dengan karbida, membentuk kromium karbida di atas butir. Tantangan dapat terjadi adalah area ini kehilangan sifat tahan korosi dan terjadi di hash selama pengelasan. Solusinya adalah gunakan graded stabil. Dan kedua, gunakan filler yang sesuai. Dan ketiga adalah lakukan welding dengan input panas yang terkontrol. Material selanjutnya adalah cast iron. Pendinginan cepat, rapid cooling. Cast iron memiliki konduktivitas termal tinggi dan kandungan karbon yang tinggi, 2-4%, sehingga saat dilas, daerah sekitar las pendingin sangat cepat. Tantangan yang dapat terjadi adalah membentuk struktur martensit di hash sampai dengan keras dan getas. Yang kedua adalah menyebabkan retak selama atau setelah pengelasan. Yang kedua adalah rapuh, brittle. Penyebab yang dapat terjadi adalah struktur dari besi cor
mengandung grafit, pemicu retak saat ada tegangan. Tantangan yang dapat terjadi adalah tidak tahan terhadap deformasi plastis, sulit dilas tanpa menyebabkan retak termal atau tegangan. Yang ketiga adalah EMC atau Intermetallic Compound. Penyebabnya yang dapat terjadi adalah saat menggunakan logam pengisi berbeda, bisa membentuk senyawa intermetalik. Tantangan yang dapat terjadi adalah EMC bersifat keras dan getas sampai dengan retak di zona fusi bersifat keras dan getas sampai dengan retak di zona fusi. Solusi yang dapat diberikan adalah preheat tinggi 300 sampai 600 derajat Celcius, dan kedua adalah gunakan filler NE based. Ketiga adalah bisa digunakan brazing atau metode solid state. Material selanjutnya adalah cat steel. Retak hidrogen penyebabnya adalah seperti pada baja karbon, kandungan hidrogen terlarut saat pengelasan bisa menyebabkan retakan, terutama pada area yang mengalami pendinginan cepat. Tantangan yang dapat terjadi adalah pertama adalah sering terjadi di hash atau logam dasar, terutama di area mengandung ketidak homogen mikrostruktur dari proses pengecoran. Yang kedua adalah zona Core seringkali memiliki segregasi kimia sampai dengan lebih sensitif terhadap retak. Yang kedua adalah distorsi. Penyebabnya adalah perbedaan besar dalam kecepatan pemuaian dan penyusutan selama pengelasan. Tantangan yang dapat terjadi adalah cast steel memiliki pembentuk kompleks dan tebal tidak seragam. Solusi yang dapat diberikan adalah yang pertama preheat, yang kedua adalah gunakan film matching strength, yang ketiga adalah control head input dan urutan pengelasan. Material selanjutnya adalah nikel dan aluminium. Dapat memiliki cacat yaitu ekspansi termal tinggi. Nikel punya koefisien muai panas yang tinggi, tapi lebih rendah dari aluminium. Dan aluminium lebih tinggi dari baja, menyebabkan perubahan dimensi besar saat pemanasan atau pendinginan. Tantangan yang dapat terjadi adalah nikel meningkatkan risiko distorsi dan tegangan sisa, dan aluminium distorsi dan retakan karena perbedaannya semuanya dan susut, yaitu oksidasi. Tantangan yang dapat terjadi adalah lapisan ini menghambat fusi dan menyebabkan cacat permukaan, dan aluminium menghalangi peleburan porositas lack of fusion. Yang ketiga adalah porositas. Tantangan yang dapat terjadi adalah nikel mengurangi kekuatan dan kualitas logam las, dan aluminium rongga udara dalam las dapat menurunkan kekuatan. Solusi yang dapat diberikan adalah shielding gas inert or hay. Yang kedua adalah gunakan fillet alloy yang tepat. Yang ketiga adalah clean surface sebelum pengelasan. Material selanjutnya adalah non-ferrous atau nama lainnya Ti, Mg, dan Cu. Cacat yang dapat terjadi adalah reaktif. Tantangan yang dapat diambil adalah kontaminasi gas, embrittlement, permukaan las jadi rapuh dan retak. Dan Mg, load solid dikontrol berisiko terbakar, dan Cu, hidrogen embrittlement atau hot shortness. Yang kedua adalah cacat yang dapat disebabkan yaitu hash lebar. Tantangan yang dapat terjadi adalah titanium zona hash melebar mikrostruktur perubahan signifikan. Yang kedua adalah magnesium zona hash bisa meluas. Yang ketiga adalah Cu butuh arus tinggi untuk fusi. Yang ketiga adalah cacat yang dapat terjadi adalah overaging. Tantangan yang dapat terjadi di overaging ini adalah titanium dapat kekuatan mekanik turun karena efek penguatan hilang. Magnesium turunnya kekuatan akibat persipatan tumbuh terlalu besar, dan tembaga atau Cu turunnya kekuatan khususnya pada paduan berlian. Solusi yang dapat diberikan adalah shielding gas sangat bersih, dan kedua digunakan cooling interface dan metode solid state bila bisa. Selanjutnya adalah joining dissimilar material. Pengelasan logam yang berbeda, misal baja, aluminium, titanium, dan stainless, menimbulkan tantangan berat, terutama karena perbedaan besar dalam sifat termal dan kimia. Yang pertama adalah intermetallic compound. Reaksi kimia antara dua logam membentuk senyawa intermetalik saat suhu tinggi. Tantangan yang dapat terjadi adalah EMC bersifat keras tapi getas, jadi mudah retak. Contoh ekstrimnya adalah aluminium dan baja, yaitu sangat getas. Yang kedua adalah stress thermal. Perbedaan koefisien muai panas antara material saat pendinginan satu logam menyusut lebih cepat. Tantangannya dapat terjadi adalah timbul tegangan tarik tinggi sampai dengan retak di sambungan atau head. Yang ketiga adalah teknik mitigasi. Beberapa teknik yang sering digunakan untuk mengatasi tantangan dissimilar welding yaitu buttering. Apa itu? Melapisi salah satu sisi logam dengan filler yang compatible sebelum pengelasan utama.
yaitu berfungsi untuk membuat zona transisi bertahap sampai dengan mengurangi EMC dan stres thermal. Contohnya adalah titanium dengan buttering dengan niobium sampai dengan sambung ke baja stainless. Yang kedua adalah interlayer. Menyisipkan logam tiga, biasanya logam transisi di antara dua logam yang akan disambung. Fungsinya adalah menyerap perbedaan sifat dan reaktivitas logam. Contohnya adalah aluminium dan tembaga, interlayer nickel sampai dengan menurunkan EMC. Yang kedua ada brazing. Apa itu? Sambungan dengan logam pengisi yang meleleh kurang dari 450 derajat Celcius tanpa melelehkan logam besar. Fungsinya adalah dari pembentukan EMC kertas karena suhu lebih rendah. Contohnya adalah stainless dan aluminium. Brazing menggunakan filler berbasis zinc dan aluminium. Solusi yang dapat diambil adalah buttering layer untuk transisi komposisi. Yang kedua adalah interlayer. Contohnya adalah nikel dan tembaga untuk minimalkan EMC, dan ketiga adalah brazing atau solid state welding, yaitu friction stir diffusion bonding. Analisis yang dapat diambil. Yang pertama adalah baja karbon dan baja panduan rendah. Rata hidrogen dan gas keras disebabkan oleh pendinginan cepat dan hidrogen diffusible tinggi. Kontrol suhu prapanas atau pasca plus serta penggunaan elektroda rendah hidrogen sangat penting. Selanjutnya adalah stainless steel. Korrosi regular akibat sensitasi dapat dicegah dengan las cepat, filler low carbon atau PWHT, solidification cracking terkait segregasi untuk unsur minor seperti S dan P. Selanjutnya besi cor. Sifat rapuh dan pendinginan cepat membentuk martensit di has, memperbesar resiko retak, prapanas tinggi dan pendinginan lambat diperlukan. Selanjutnya baja tuang. Mirip baja biasa tapi lebih rentan retak hidrogen dan distorsi akibat heterogenitas casting. Perlakuan panas dan teknik pengelasan berimbang diperlukan. Selanjutnya nikel dan aluminium. Ekspansi thermal tinggi dan porositas jadi masalah utama. Perlu gas pelindung murni, pembersihan permukaan, dan teknik khusus seperti IC welding untuk aluminium. Selanjutnya logam non-ferrous. Reaktivitas tinggi dan sifat thermal ekstrem membutuhkan atmosfer inert, kontrol suhu ketat, dan keahlian tinggi. Selanjutnya joining dismilliar material. Perbedaan sifat menimbulkan EMC dan stres thermal. Solusi adalah buttering, interlayer, dan brazing. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pengelasan berbagai jenis logam memerlukan pemahaman mendalam terhadap karakteristik material dan tantangan spesifik yang menyertainya. Pada baja karbon dan baja paduan rendah, pengendalian suhu dan penggunaan elektroda rendah hidrogen penting untuk mencegah retak di hidrogen dan has keras. Stainless steel menghadapi resiko korosi interregular yang dapat diminimalkan melalui teknik las cepat dan pemilihan filler yang tepat. Besi cor dan baja tuang menuntut pengendalian panas yang cermat karena kerentanan terhadap retak akibat pendinginan cepat dan heterogenitas mikrostruktur. Sementara itu, logam dan non-ferrous seperti aluminium, nikel, titanium, magnesium, dan tembaga memiliki tantangan berupa oksidasi, porositas, dan kontaminasi gas yang membutuhkan teknik perlindungan gas dan pengelasan khusus. Penggabungan logam tak sejenis menambahkan kompleksitas karena perbedaan sifat fisik dan kimia, sehingga perlu strategi mitigasi seperti buttering, interlayer, dan brazing. Keseluruhan keberhasilan pengelasan sangat bergantung pada kontrol proses yang ketat, pemilihan metode dan material yang tepat, serta keterampilan welder yang tinggi. Sekian atas presentasi saya. Jikalau ada kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Sebelum itu adalah pantun. Langit cerah tanpa mendung, burung terbang mencari sarang. Mari terus belajar dan berjuang agar masa depan makin gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.